Tiga orang tewas dalam kecelakaan di Tol Cipali kilometer 139 Indramayu, Jawa Barat. Kenal, Unite, BKM 139 Om. Ya, pemirsa, minibus yang melintas dari arah Jakarta menuju Cirebon, Jawa Barat ini alami kerusakan parah akibat kecelakaan dini hari tadi pukul 5. 3 orang tewas, sementara 7 penumpang lainnya alami luka serius. Seluruh korban dilarikan ke Rumah Sakit Ciders Indramayu. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan dan masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Indramayu. BKM 139 Om. Belasan murid sekolah dasar di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan diduga keracunan usai mengonsumsi jajanan di sekitar sekolah. Seluruh korban keracunan kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat. Belas murid sekolah dasar negeri Bengkulu 2 dilarikan ke puskesmas di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Belasan murid ini diduga keracunan usai mengonsumsi jajanan di sekitar sekolah mereka. Sebelumnya korban sempat muntah saat mengikuti upacara. Datang dengan keluhan mual-mual, sakit perut, kemudian dengan keluhan mengeluh kepala pusing. Jadi kami tangani, kami berikan obat penghilang rasa sakit, netralisasi asam lambung dan juga penghilang pusing. Sembari kami melakukan konsultasi dengan dokter anak di Rumah Sakit Haji Boyasin dan juga kami koordinasi dengan Pak Camat, Kepala Desa, serta kami minta bantuan dari PSC untuk turun langsung ke lapangan. Untuk mengetahui penyebab pasti dari kasus keracunan ini, Dinas Kesehatan Tanah Laut telah mengambil sampel beberapa jajanan untuk diteliti. Dari Pelihari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Usai kasus pencoretan nama Sulastri Irwan viral dari calon siswa Bintara Polri, Kapolda Maluku Utara meminta maaf. Sulastri yang merupakan anak seorang petani ini bahkan mendapat ranking 3 saat ujian, akhirnya kembali lolos menjadi calon siswa Bintara Polri. Tangis haru lepas atas rasa lega dan bahagia Sulastri Irwan, seorang anak petani yang kini kembali lolos menjadi calon siswa Bintara Polri. Nama Sulastri sebelumnya dicoret dari daftar calon siswa Bintara Polri gelombang 2 tahun 2022 atas dasar faktor usia. Padahal Sulastri telah mengikuti proses administrasi, seleksi ujian dan berada pada peringkat 3 hingga mengikuti kegiatan apel selama 1 bulan di Polda Maluku Utara. Hilangnya nama Sulastri kemudian digantikan oleh Rahima Melani Hanafi yang disebut-sebut sebagai seorang keponakan dari perwira berpangkat AKBP di Polda Maluku Utara. Atas kejadian yang menimpa Sulastri, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko meminta maaf. Polisi kelas menyampaikan permintaan maaf pada rekan-rekan media, masyarakat Maluku Utara, dan terkhusus untuk Mbak Sulastri sampai viral seperti ini ya. Kemudian selanjutnya dengan beberapa pertimbangan dan diskusi kita dengan Mabes Polri, kita sampaikan di sini untuk Mbak Sulastri dan Mbak Rohimah dinyatakan lulus. Kapolda juga mengaku teknis perekrutan jalur khusus atau Bokumsus Tenaga Kesehatan oleh bidang SDM Polda Maluku Utara merupakan kesalahan, sehingga menurutnya dirinya lah yang harus bertanggung jawab. Ya, pemirsa, sementara itu putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mengalami kejadian lucu saat terbang ke Surabaya. Koper miliknya justru tiba di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mengalami kejadian lucu saat terbang ke Surabaya. Koper miliknya justru tiba di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Cerita ini ia sampaikan melalui unggahan di akun Twitternya. Ia terbang ke Surabaya menggunakan Batik Air, namun justru koper miliknya dikirim ke Bandara Kuala Namu. Kurang dari 24
kemudian, Kaisang menyampaikan bahwa kopernya sudah lama di Surabaya. Kaisang juga mengunggah foto kopernya yang sempat nyasar. Ia memperlihatkan penanda bagasi di kopernya tertulis tujuan Surabaya atau SUB. Unggahan Kaisang terkait kopernya yang nyasar mengundang tawa netizen. Mereka menyindir pihak maskapai yang menyamakan nasib mereka dengan putra presiden. Bahkan salah satu warganet berkelakar, Batik Air salah mengira Kaisang sebagai kakak perempuannya Kahiyang Ayu yang saat ini tinggal di Medan. Batik Air pun tidak tersebut. Dalam hal ini, Batik Air menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul. Bagasi yang dimaksud, Batik Air sudah mengirimkan dan bagasi sudah diterima oleh tamu yang bersangkutan. Atas kejadian ini, Batik Air sedang melakukan investigasi atau penyelidikan di internal untuk diketahui penyebabnya dan untuk mendapatkan rekomendasi atau referensi guna perbaikan atau peningkatan kualitas layanan pada periode mendatang. Halo teman-teman di Batik Air, di Lion Group, saya ditinggal pesawat Anda di Singapura, saya beli bisnis, pulang pergi. Sebelumnya juga viral video penyanyi Ari Lasso yang beredar di media sosial mengungkapkan kalau dirinya ditinggal pesawat Batik Air karena adanya perbedaan jadwal yang didapat. Ia juga mengaku rugi besar karena harus membeli tiket pesawat dan memesan hotel lagi. Atas ketidaknyamanan yang dialami Ari Lasso, pihak Batik Air menyampaikan permohonan maaf. Pokoknya dirubah lah ya. Saya masuk dibilang Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Nusa Dua Bali. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Siang.